Astro, no. What you know about rolling down in the deep when you... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 50 sesi Jumat 1 praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen. Kali ini kami udah ada di modul 4 tentang hosting dan aplikasi Android. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sinyir Tamayasi NPM 19008. Apa sih hosting itu? Hosting atau web hosting adalah sebuah tempat di mana file dan data yang diperlukan website disimpan serta dapat diakses dan dikelola melalui internet. File website yang disimpan pada hosting berupa video, gambar, email, script, aplikasi, dan database. Hosting bisa diibaratkan sebagai sebuah apartemen yang disewakan dengan ukuran tertentu, dan setiap bangunan apartemen pasti memiliki ukuran yang berbeda antara apartemen A dan apartemen B. Sama halnya dengan hosting, setiap layanan akan menyediakan space atau tempat penyimpanan yang berbeda. Aplikasi Android dapat ditulis menggunakan bahasa Kotlin, Java, dan C++. Fitur Android, SDK mengkompilasi kode bersama data dan file resource menjadi sebuah APK. Sebuah paket Android yang berupa file arsip dengan akhiran APK. Satu file APK berisi semua konten aplikasi Android dan merupakan file yang digunakan perangkat Android untuk menginstal aplikasi. Pada modul 4 ini akan dijelaskan penggunaan hosting dan aplikasi Android menggunakan aplikasi FileZilla. Selain itu, juga dijelaskan bagaimana cara membuat web online serta aplikasi Android sederhana. Pada permasalahan kali ini adalah bagaimana cara membuat hosting dan aplikasi Android untuk sistem informasi penjualan furniture pada PT Cozy Furniture. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah pengerjaan. PT Cozy Furniture sedang membuat sistem informasi berbasis web untuk penjualan furniture. Nantinya, dalam penjualannya, pembeli akan dilayani oleh pegawai yang akan menunjukkan berbagai furniture yang tersedia. Setelah membeli furniture yang diinginkan, pembeli akan mendapat bukti pembayaran dari kasir. Agar web tersebut dapat diakses oleh semua orang, web tersebut harus di-online-kan terlebih dahulu, serta membuat versi aplikasi Android dari web tersebut. Yang pertama ada pembuatan hosting. Langkah pembuatan hosting yang pertama, yaitu dengan aktifkan a page dan MySQL di XAMPP. Seperti gambar di bawah ini, kemudian dilanjutkan membuat folder dengan nama sesuai nama pada database di htdocs, dan buat folder gambar di dalam database tersebut. Selanjutnya, membuka database yang telah dibuat di localhost, lalu di backup dengan klik export, lalu klik go. Kemudian, membuka halaman web hosting pada http://www.ultimatefreehost.in/. Kemudian, memilih login, kemudian klik new registration. Selanjutnya, mengisi data-data yang dibutuhkan pada hosting. Dilanjutkan dengan membuka email untuk mendapatkan link pemberitahuan, lalu klik link tersebut. Kemudian ada buka email yang masuk kembali untuk mendapatkan pemberitahuan, lalu klik cPanel URL. Langkah selanjutnya, mengisi username dan password sesuai data cPanel yang masuk di email, lalu klik login. Tampilannya seperti gambar di bawah ini. Kemudian, klik MySQL database. Lalu, kita membuat nama database. Kemudian, klik sebagai admin karena kita sebagai admin. Kemudian, import database menggunakan salah satu cara, yaitu export, copy paste, SQL, atau drag drop. Kemudian, membuka aplikasi FileZilla. Kemudian, masukkan data-data yang didapatkan melalui email pada host, username, dan password, lalu klik Quick Connect, lalu OK. Kemudian, kembali ke menu hosting dan pilih Open File Manager. Kemudian, edit koneksi, lalu klik Save. Dilanjutkan, membuka tampilan website hosting dengan cara klik domain yang telah dibuat, lalu isikan username dan password, lalu login. Setelah itu, kita membuka aplikasi appgeyser.com, lalu klik Create App.
Kemudian klik website. Setelah itu kita copy paste website URL lalu klik save, lalu next. Kemudian kita buat nama aplikasi lalu klik next dan ikuti langkah-langkah berikutnya. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai aplikasi Android PT Cozy Furniture. Nah, langkah pertama kita buka dulu aplikasinya. Nah, pada aplikasi ini terdapat 4 menu, yaitu menu Home, Login, Help, dan About. Pada menu Home terdapat tulisan Welcome to Cozy Furniture System. Nah, tampilan indeks PT Cozy Furniture seperti ini. Lalu kita ke Login. Nah, pada menu Login terdapat 2 kolom, yaitu username dan password. Lalu ada menu Submit untuk login. Nah, kita isikan dulu username-nya dan password-nya tentunya. Lalu kita submit. Apabila kita berhasil login, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu kolom input dan kolom data. Lalu selanjutnya kita isikan dulu apabila kita salah dalam menginput username dan password. Saya isakan dulu langsung submit. Nah, maka akan muncul tulisan seperti ini, yaitu username atau password Anda salah. Kita inputkan lagi username dan password yang benar. Lalu kita submit. Nah, muncul tampilan seperti ini. Ada kolom input dan kolom data yang masing-masing terdiri dari kasir, pegawai, furniture, pembeli, serta nota. Nah, yang pertama kita ke kolom input kasir. Pada kolom input kasir terdapat 3 kolom, yaitu ID kasir, ID pembeli, dan nama kasir. Kita kembali. Lalu pada kolom data kasir, nah, pada kolom ini terdapat data-data yang sudah terinput sebelumnya, itu berisi ID kasir, ID pembeli, dan nama kasir. Pada kolom input pegawai, terdapat 3 kolom, yaitu ada ID pegawai, nama pegawai, dan nomor telepon pegawai. Pada kolom data pegawai, sama seperti sebelumnya, yaitu ada data-data yang sudah terinput sebelumnya, mengenai ID pegawai, nama pegawai, dan sebagainya. Lalu pada input furniture, terdapat 5 kolom, yaitu ada kode furniture, ID pegawai, merek, jenis, serta harga furniture. Lalu pada kolom data furniture, terdapat data yang sudah ke-input sebelumnya, sama seperti tampilan web yang sudah dijelaskan pada modul 3. Lanjut kita ke tabel input pembeli. Nah, terdapat 5 kolom, ada ID pegawai, ID pembeli, nama, nomor telepon, serta alamat pembeli. Lalu pada tabel data pembeli, terdapat data yang sudah terisi sebelumnya oleh pegawai atau yang sudah diinputkan. Lalu pada tabel input nota, terdapat 5 kolom, ada ID nota, ID kasir, tanggal nota, jumlah furniture, serta total biaya. Yang terakhir pada tabel data nota. Nah, terdapat data-data mengenai ID nota, ID kasir, total biaya, dan sebagainya. Lalu pada menu Help, terdapat tulisan, yaitu silakan menghubungi nomor di bawah ini apabila terjadi kendala dalam mengoperasikan aplikasi. Lalu pada menu About, terdapat tulisan PT Cozy Furniture merupakan perusahaan furniture yang didirikan pada tahun 1989 di Jombang. Perusahaan ini didirikan oleh seorang bernama Ken dan Simi. Lalu terdapat IG dan email dari PT Cozy Furniture itu sendiri. Nah, sekian penjelasan mengenai aplikasi Android PT Cozy Furniture. Selanjutnya kita masuk ke bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisa di atas dapat didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hosting adalah suatu hal yang sangat berperan dalam sebuah website dan memiliki beberapa fungsi yang sangat penting, di antaranya sebagai tempat penyimpanan data dan aplikasi pada website atau web, sebagai pusat data email, sebagai file transfer atau FTP, sebagai tempat kontrol di sebuah situs web.
Hosting juga disewakan sebagai tempat menyimpan data atau tempat menjalankan aplikasi atau website di tempat terpusat yang disebut dengan server, sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di internet berupa HTTP, FTP, email, atau DNS. Aplikasi Android dapat ditulis menggunakan bahasa Kotlin, Java, dan C++. Fitur Android SDK mengompilasi kode Anda bersama data dan file research menjadi sebuah APK. Yang kedua, praktikan dapat membuat web online dan aplikasi Android sederhana seperti yang sudah dilakukan dalam langkah pengerjaan di atas. Jadi, pada web online dan aplikasi Android sistem informasi penjualan furniture, terdapat tampilan indeks, home, help, about, login, gagal, sukses, input data pembeli dan data pembeli, input data pegawai dan data pegawai, input furniture dan data furniture, input kasir dan data kasir, input nota dan data nota, serta tampilan logout. Yang ketiga, permasalahan sistem informasi penjualan furniture yang dialami bisa diselesaikan dengan pembuatan web online dan aplikasi Android sederhana, yang mana dengan adanya hal tersebut dapat membantu perusahaan untuk mengetahui data pegawai, data pembeli, data kasir, data nota, data furniture melalui aplikasi sistem informasi penjualan furniture. Selanjutnya ada saran. Adapun saran yang didapat pada laporan praktikum modul 4 ini sebagai berikut. 1. Sebaiknya langkah-langkah pengerjaan lebih dipersingkat agar mempermudah praktikan dalam mengerjakan. Yang kedua, sebaiknya lebih diperjelas untuk tata cara penulisan laporan yang benar. Kemudian, yang ketiga, sebaiknya langkah-langkah pengerjaan dicantumkan di modul akan mempermudah praktikan dalam mengerjakan. Sekian presentasi dari kelompok 50. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What you know about rolling down in the deep when your brain